Oke, kita mulai. Halo, halo saya. Salam dulu, salam, salam, salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Isman Pratama dari kelompok Dino 4.0. Di sini kita akan membahas materi tentang sistem kontrol suhu untuk open industry. Dan kali ini tidak hanya saya sendiri, kali ini ada bersama anggota saya, ada Firman Firdaus, ada Bagas Tuani LD, dan kemudian Syahrul Ramadan, Ladi Indra S, dari Satrio, dan saya sendiri. Kita mulai kita mulai materi. Oke, latar belakang sistem kontrol suhu otomatis pada open industry merupakan solusi penting untuk menjaga konsistensi suhu selama proses produksi, seperti pemasaran, pengeringan, atau pemanggangan. Dalam proses manual, fluktuasi suhu sering terjadi yang dapat menurunkan kualitas produk, meningkatkan konsumsi energi, dan berpotensi merusak peralatan. Dengan menggunakan sensor suhu dan pengontrol berbasis PLC, sistem ini dapat memantau dan mengatur suhu secara real time, memastikan efisiensi energi, dan mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, fitur alarm dapat menghentikan otomatis, meningkatkan keamanan kerja, dan melindungi open dari risiko overheating atau malfungsi, menjadikannya investasi strategis bagi berbagai sektor industri. Next, cara kerjanya yaitu sistem kontrol suhu otomatis pada open industry bekerja dengan sensor suhu yang memantau suhu real time dan mengirim data ke PLC. PLC membandingkan suhu dengan set point dan mengaktifkan pemanasan jika suhu di bawah batas. Saat suhu mendekati set point, PLC mengatur daya pemanas atau menjaga stabilitas suhu tanpa overheating. Keamanan sistem dijamin dengan fitur alarm dan penghentian otomatis jika suhu melampaui batas atau terjadi malfungsi. Dengan mekanisme ini, Open dapat beroperasi secara efisien, menjaga konsistensi suhu, menghemat energi, dan meningkatkan keselamatan proses produksi. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu di sini ada diagram blok. Di mana dalam diagram blok ini terdapat RTD atau Resistance Temperature Detector dan push button merupakan input dari sistem ini yang kemudian akan diolah oleh Omron CP21E NA20DRA yang memiliki output yaitu relay untuk mengaktifkan dan menonaktifkan dari pemanas atau counter heating elements, dan output selanjutnya yaitu HMI Omron NB7W TW008 sebagai interface-nya. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada PLC-nya yaitu Omron CP21E NA20DRA yang dimana input atau output terdiri dari 12 input digital, 8 output digital, dan 4 relay output. Dengan memori program 8K steps. Komunikasinya dapat menggunakan RS232C atau RS485. Daya yang dibutuhkan sebesar 24 volt DC. PLC ini memiliki dimensi 90 x 90 x 60 mm dengan suhu operasi 0 derajat sampai dengan 55 derajat Celcius. Okay, next. Input device. Di sini input device-nya yaitu RTD atau Resistance Temperature Detector, yaitu sebagai sensor suhu yang akan mengontrol ini suhu. Selanjutnya ada push button. Nah, push button sendiri digunakan oleh operator untuk menghidupkan atau mematikan sistem secara manual. Oke,
Oke, kantal heating element. Kantal heating element adalah elemen pemanas yang terbuat dari paduan logam kantal yang umumnya terdiri dari besi, kromium, dan aluminium. Bahan ini dikenal karena ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi, menjadikannya ideal untuk aplikasi pemanasan seperti pemanas listrik, oven, industri, dan alat pengelasan. Kantal menawarkan konduktivitas termal yang baik dan stabilitas jangka panjang, memungkinkan elemen pemanas untuk bekerja dengan efisiensi tinggi pada suhu tinggi. Next. Relay Omron MY4NDC memiliki tipe 4 pole atau 4V relay dan coil voltage DC 5 volt, 12 volt, 24 volt, 48 volt, dan 110 volt dan 220 volt. Kontak 4 VST-NO atau 4 kontak normally open. Rotate load 10 ampere pada 250 volt AC. Dimensinya 35,5 dikali 28 kali 41 mm. HMI device. HMI Omron NB7W TW00B adalah Human Machine Interface atau HMI yang dirancang untuk mempermudah interaksi antar operator dan mesin atau sistem kontrol. Berikut penjelasannya. Yang pertama, tipe layar TFT LCD 7 inci dengan resolusi 800 x 480 pixel. Yang kedua, interface layar sentuh atau touchscreen dengan kemampuan navigasi dan kontrol yang mudah. Selanjutnya, komunikasi mendukung protokol komunikasi Modbus, Ethernet, dan seri RS232, RS485. Dan fungsinya digunakan untuk memonitor dan mengontrol mesin atau proses industri, menampilkan data, grafik, atau alarm. Keandalan cocok untuk lingkungan industri dengan desain yang tahan lama dan dapat digunakan dalam berbagai aplikasi otomasi. Next. Perancangan perangkat PLC dengan IoT. Ini adalah diagram sistem I atau device PLC Omron IP1E NA20DRA RS485 converter, selanjutnya ke ESP32, masuk ke cloud, dan interface website. Selanjutnya, saya akan melanjutkan dari perangkat IoT. ESP32 adalah microcontroller dengan kemampuan Wi-Fi dan Bluetooth. Dirancang untuk aplikasi Internet of Things atau IoT. Ditenagai oleh prosesor dual-core 32 bit yang berjalan hingga 240 MHz. ESP32 juga memiliki 520 KB RAM dan mendukung memori eksternal flash hingga 16 MB. Dengan 34 pin GPIO, ia dapat berfungsi dengan berbagai protokol seperti SPI, 12C, UART, dan PWM. ESP32 banyak digunakan dalam berbagai proyek seperti otomasi rumah, sensor, dan perangkat wearable karena kemampuannya yang serbaguna dan efisiensi. Selanjutnya, RS485 adalah standar komunikasi serial yang digunakan untuk menetralisir data pada jarak jauh dengan kecepatan tinggi dan kemampuan untuk menghubungkan banyak perangkat dalam satu jaringan. Berbeda dengan RS232, RS485 mendukung komunikasi dua arah dan dapat menghubungkan hingga 32 perangkat pada satu bus. Standar ini sering digunakan dalam aplikasi industri seperti sistem kontrol otomatis dan jaringan sensor karena daya tahan dan kemampuannya untuk
mentransmisikan data dalam kondisi lingkungan yang keras atau pada jarak lebih jauh hingga 1.200 meter. Selanjutnya, adalah FINS protokol. FINS Vector Interface Network Service adalah protokol komunikasi yang dikembangkan oleh Omron untuk digunakan dalam jaringan industri mereka. Protokol ini memungkinkan pertukaran data antara perangkat seperti PLC, HMI, dan perangkat lainnya dalam sistem otomasi. FINS dapat bekerja melalui berbagai media komunikasi, termasuk serial, internet, dan jaringan lokal, serta mendukung fungsi komunikasi seperti pemrograman, pemantauan, dan kontrol perangkat. FINS sering digunakan dalam aplikasi otomasi industri untuk integrasi dan penguasaan sistem yang lebih efisien. Selanjutnya, platform IoT. Website sebagai platform IoT berfungsi sebagai antarmuka yang menghubungkan perangkat IoT dengan pengguna melalui internet. Platform ini memungkinkan pengguna untuk mengakses, memonitor, dan mengontrol perangkat IoT dari jarak jauh melalui browser web. Website dapat menampilkan data yang dikumpulkan oleh perangkat IoT seperti sensor suhu, kelembapan, atau status perangkat lainnya dalam bentuk dashboard atau grafik. Pengguna juga dapat melakukan konfigurasi dan pengaturan perangkat melalui website, memberikan kontrol yang lebih fleksibel dan mudah diakses. Dengan dukungan untuk komunikasi real-time dan integrasi cloud, website menjadi cara efektif untuk mengelola dan mengontrol aplikasi IoT dalam berbagai sektor seperti otomasi rumah, industri, dan kesehatan. Physical layer, Modbus RTU RS 485 PLC. Selanjutnya data link Wi-Fi 402.11. Network layer IPv4, transport layer TCP, application layer HTTPS, dan yang terakhir format data JSON. Oke, sekian dari kelompok Dino 4.0 ya. Dari materi ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly.